Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah bioetika. Hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu hal yang tidak boleh seorang ilmuwan hayati, ilmu hayati, tidak paham tentang yang satu ini. Kita akan bicarakan soal GMO atau Genetically Modified Organisms, organisme yang secara genetik termodifikasi. Gambar ini mengilustrasikan atau sebagai metafora untuk mengilustrasikan bahwa para ilmuwan bisa mengubah bagian dalamnya dari banyak organisme hidup, dari tumbuh-tumbuhan hingga hewan, bahkan bakteri. Jadi yang akan kita bicarakan adalah tentang GMO. Apa yang dimaksud dengan GMO? Ya, ini dia. Yang dimaksud dengan GMO adalah produk teknologi yang mengubah DNA suatu organisme hidup, baik bakteria hingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan besar. Ya, istilah lain yang mungkin kita temukan pada jurnal-jurnal di luar itu bisa macam-macam. Ada rekayasa genetik atau genetically engineer atau transgenik yang sekarang sedang ramai ini, transgenik. Kemudian teknologi DNA rekombinan. Ya, jadi nama lain dari GMO itu tadi, ya. Contoh dari transgenik ini adalah yang akan kita bicarakan pertama kali berkaitan dengan penggunaan bakteri. Nah, ini dia. Contoh yang paling mudah yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan jasa transgenic organism menggunakan bakteria untuk memproduksi insulin. Yang kita kenal bahwa insulin tadi penting untuk mengendalikan kadar glukosa atau gula dalam darah. Jadi bagi mereka yang punya kecenderungan gula darah tinggi, ini bisa meliriklah pemanfaatan teknologi ini. Langkah yang lebih awal dari teknologi ini, ya ini dia, ya. Langkah paling awal adalah melakukan screening atau seleksi terhadap bakteria yang kira-kira berpotensi untuk dimanfaatkan. Nah, jadi poin-poinnya yang penting adalah screening, karena kan bakteri itu luar biasa banyaknya jenisnya, ya. Dari langkah pertama adalah screeningnya dulu, kemudian macam-macam screeningnya menggunakan metode apa, ya. Berikutnya lagi, ada yang dikatakan bahwa rDNA akan mampu memperkuat kemampuan untuk menganalisisnya, ya, sehingga akan kita dapatkan sifat-sifat yang kita inginkan. Setelah screening dilakukan, nah ini dia. Berikut ini adalah beberapa jasa transgenik bakteria yang sudah beredar di pasaran. Harga tentu masih mahal, ya. Yang pertama adalah degradasi dari tumpahan minyak. Nah, ini dia. Jadi degradation of oil spill. Pada kasus ini, beberapa negara besar sudah melakukannya, seperti misalnya di Amerika Serikat, di USA, karena mereka peduli sekali terhadap keamanan lingkungannya. Beberapa tahun yang lalu kita dengar ada
kapal tanker yang memuat minyak mentah hanya sekedar menyenggol karang dan bocor di situ, maka ada tumpahan minyak. Itu ributnya luar biasa, ya, sehingga mereka cepat-cepat mencari tahu bagaimana solusinya tanpa menimbulkan masalah baru lagi. Mereka menggunakan enzim. Jadi yang pertama kali adalah bagaimana kita mendegradasi tumpahan minyak. Jadi Indonesia pernah atau bahkan sering mungkin ya, ada minyak yang dibawa dari mana ke mana, nabrak karang, bocor, tapi ya tidak seseru dari negara-negara yang sudah maju. Efeknya ya, apalagi hoax-nya gitu ya. Kemampuan yang dilakukan atau dimiliki oleh bakteria untuk mendegradasi tumpahan minyak adalah kerjanya si gen itu punya kemampuan untuk mensintesis lipase. Ya, tahu lipase ya? Lipase adalah sebuah enzim, suatu enzim yang punya kekuatan untuk mendigesti, mencerna lemak. Ya, jadi gen yang mensintesis lipase yang diperoleh dari hewan ya diambil, kemudian disisipkan ke dalam bakteria. Nah, setelah itu sudah berhasil, kemudian diperbanyak tentu saja dalam skala yang luar biasa ya. Ini digunakan untuk oil spill ya, untuk mengatasi tumpahan minyak. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk fiksasi pengikatan nitrogen. Kita tahu bahwa nitrogen itu merupakan unsur yang penting sekali untuk pertumbuhan tanaman, ya. Dengan demikian, kalau tanah sudah disuplai oleh bakteria yang mampu mengikat nitrogen di udara, maka dia akan meningkatkan produksi tanamannya. Yang tanaman kacang menghasilkan kacang yang besar jumlahnya, jagung dan sebagainya. Oke. Berikutnya adalah tipe yang lainnya. Tipe yang lainnya adalah ini terkenal sekali di negara-negara yang punya iklim dingin, ini ya, dimana kalau pada musim dingin ini temperaturnya bisa mendekati 0 bahkan di bawah 0, sehingga banyak produk-produk pertanian yang hancur ya karena misalnya tomat, stroberi dan yang lainnya lagi ini menjadi hancur karena apa? Kadar air yang terkandung pada tomat dan stroberi ini akan membeku dan mengkristal. Akibatnya membuat tomatnya misalnya menjadi pecah dan busuk. Untuk itu para saintis, para bioteknolog menciptakan bakteria transgenik yang anti-freezing, anti pembekuan. Jadi sebelum dilakukannya mungkin mendekati musim-musim dingin, para petani menyemprotkannya dalam bentuk cairan spray dengan anti-freezing bakteria. Disemprotkan pada tanaman, tujuannya untuk mencegah pembentukan es. Ya, jadi dengan demikian manusia tertolong. Tadi berkaitan dengan pemanfaatan transgenik bakteria untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana dengan pemanfaatan untuk hewan? Nah, ini dia. Ini merupakan hasil transgenik pada hewan yang kita kenal sebagai super cow. Ya, dihasilkan sapi yang untuk dikonsumsi dagingnya. Jadi para ilmuwan dan para produsen sapi bekerja sama, berbicara bersama
membicarakan misalnya konsumen memilih daging tertentu, apa di punggungnya atau di bagian tubuh sebelah tepi-tepinya untuk dijadikan beef stick misalnya. Kemudian para ilmuwan mencari tahu gen mana sih dari ini yang dari hewan tadi yang mengkode pembentukan otot atau daging yang ada pada daerah-daerah tertentu tadi. Setelah ditemukan, maka dilakukanlah transgenik seperti ini. Atau mungkin langkah-langkah yang lain bagaimana memanfaatkan transgenik teknologi. Nah, ini dia. Ini bagaimana hewan, dalam hal ini kambing atau domba lah ya, mampu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Lagi-lagi konsumen pentingnya adalah manusia. Yang pertama langkahnya adalah, ini sedikit penjelasan, saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana mereproduksinya, tapi paling tidak mendapatkan gambaran, kita mendapat gambaran seperti apa kerjanya. Yang pertama adalah remove egg cells from female and fertilize them in vitro. Ambil sel-sel telur pada betinanya tentu saja ya, dan kemudian dibuahi di luar ya, di in vitro, di laboratorium. Kemudian sementara hasil sel dan spermatozoidnya ditemukan dan diklon, diperbanyak ya, maka langkah berikutnya adalah ini dia. Setelah terbuahi, maka kemudian diinjeksikan ke dalam inti ya dari telur yang telah terbuahi tadi. Coba lihat gambarnya itu ya. Kemudian beberapa dari sel berintegrasi atau mengintegrasikan diri dengan DNA yang asing tadi ke dalam genomnya. Berikutnya adalah bahwa embrio hasil rekayasa ini setelah jadi itu dibedah ya, dipindahkan ke dalam surrogate mother, dalam ibu kos-kosannya lah, ya, ibu tempat dia ditempelkan rahimnya. Ya, kemudian berkembang dalam tubuh si betina tadi. Nah, kemudian embrio tadi berkembang secara sukses dan menghasilkan hewan hasil transgenik yang dihasilkan susu dengan sifat yang kita inginkan. Berikut ini adalah produksi alfa 1 antitrypsin atau AAT. AAT ini membantu menurunkan produksi elastase. Ya, jadi kalau elastase ini meningkat, maka serabut atau serat yang elastis tadi yang dimiliki oleh paru-paru akan hancur. Ya, kalau meningkat akan hancur. Akibatnya terjadi efisema ya atau sesak nafas. Untuk itu maka gen yang mengkode produksi AAT ini bisa disisipkan ke dalam DNA sapi. Selanjutnya maka tentu saja sapi akan mampu menghasilkan susu yang mengandung AAT. Tentu saja hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa dalam bidang kesehatan. Berikutnya lagi ada produksi
jaringan plasminogen aktivator atau TPA. Ya. Nah, TPA ini merupakan protein yang digunakan untuk mencairkan atau menghancurkan pembekuan darah atau blood clots yang ada di jantung. Nah, ini digunakan untuk kepentingan terapi serangan jantung. Ya, jadi penjendalan darah itu bisa diatasi di sini. Gen yang mengkode produksi TPA dapat disisipkan, ya diinsersi ke dalam DNA-nya sapi. Dan akibatnya, goal akhirnya adalah sapi tadi akan mampu menghasilkan air susu yang mengandung TPA, ya luar biasa. Berikutnya lagi ini penting sekali, produksi dari Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan pada manusia atau HGH. Ini sudah kita pelajari bersama pada biologi dasar 1, ya. Bagi yang pernah dapat kuliah ini tentu masih ingat HGH. HGH atau hormon pertumbuhan pada manusia ini semula itu berfungsi menstimulasi pertumbuhan manusia dan mencegah kretinisme, kekatean, ya, yang fungsinya itu berada di kelenjar pituitary. Kemudian gen yang mengkode produksi HGH ini bisa disisipkan, bisa diinsersi ke dalam DNA-nya sapi. Hasil akhirnya tentu saja kita akan menghasilkan, para ilmuwan bisa menghasilkan sapi yang mampu menghasilkan air susu yang di dalamnya terkandung HGH, Human Growth Hormone. Ini diberikan cocoknya untuk anak-anak balita yang punya indikasi balita dengan level HGH yang rendah. Jadi itu adalah beberapa contoh kelebihannya. Tadi berkaitan contohnya menggunakan hewan dalam transgenik. Bagaimana halnya dengan penggunaan untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan? Iya, kita akan bicara tentang transgenic plants atau tumbuhan transgenik. Di sini diilustrasikan potongan-potongan dari sel dan jaringan tumbuhan. Yang atas ini kita lihat ada bagian-bagian yang menghasilkan klorofil, ya, ada bagian-bagian penting lagi. Kemudian ada juga bagian yang memperlihatkan bagaimana di dalamnya itu bermain atau bekerja kromosom. Yang pada intinya kromosom yang berperan di dalam sifat-sifat organisme apapun. Bagaimana contohnya tentang transgenic plant? Contoh dari tumbuh-tumbuhan transgenik. Berikutnya adalah, ya, beberapa contoh akan saya berikan di sini. Banyak sebetulnya, cuma yang terkenal untuk diberikan kepada publik adalah ada golden rice, BT corn, kemudian ada lagi herbicide resistant plants. Yang pertama golden rice atau beras emas. Di ilustrasinya kita lihat ini perbedaannya. Kalau yang sebelah kiri ini yang biasa kita makan lah, ya. Ini tipe liar lah, tipe yang umum ya, putih. Yang kedua ini golden rice 1, golden rice 2. Memang warnanya lebih kuning lah, ya. Jadi disebut golden rice karena rice ini atau beras ini mengandung beta karotin, vitamin A, yang tidak kita temui pada beras-beras yang kita makan sehari-hari yang putih itu. Mengapa ini dibuat atau diciptakan, nanti akan kita bicarakan sedikit ya.
Yang kedua adalah Bt corn. Bt itu singkatan dari Bacillus thuringiensis, ya, salah satu bakteria yang dijadikan tunggangannya sifat-sifat ini. Ini adalah jagung Bt. Bt corn ini merupakan jagung yang mengandung senyawa kimia atau bahan kimia yang secara normal hanya ditemukan pada bakterium Bacillus thuringiensis, yang intinya sebetulnya beracun pada serangga. Tapi begitu disisipkan kepada jagung, dia tidak beracun bagi manusia, tapi tetap beracun pada insek atau serangga. Yang ketiga adalah herbicide resistant plant, tumbuh-tumbuhan yang tahan terhadap herbisida. Ya, oke, yang pertama ya, yang golden rice ini dikembangkan oleh UNESCO, oleh lembaga PBB yang berkaitan juga dengan penyediaan FAO, terutama FAO, penyediaan pangan dunia. Melihat beberapa tempat di dunia ini malnutrisi, ya, termasuk juga kurang vitamin, seperti misalnya di negara-negara tertentu yang kompleksitas pangannya kecil, mereka misalnya kekurangan sayur-sayuran atau buah-buahan yang mengandung vitamin A, maka yang mereka makan tuh hanya karbohidrat saja. Akibatnya tubuhnya menjadi tidak bagus dan normal. Kalau itu dibiarkan seperti itu, maka penduduknya akan tidak sehat terus, ya. Ini merupakan tanggung jawab PBB. Untuk itu PBB bersama para ilmuwan dunia menciptakan ini. Akibatnya di negara tertentu yang kekurangan vitamin A sekarang disuplai dengan beras-beras dengan varietas seperti ini, yaitu golden rice. Sehingga begitu yang dia makan adalah beras golden rice tadi, maka otomatis dia sudah makan juga vitamin A di dalamnya. Tidak perlu cari-cari buah-buahan yang lainnya lagi. Ini penting sekali untuk negara-negara yang memang kurang beragam jenis makanannya. Kemudian lagi ya Bt corn. Di negara-negara tertentu, di sini contohnya ada di negara Brazil, di mana mereka merupakan produsen salah satu produsen jagung dunia, karena sebagian besar dunia juga disuplai oleh Brazil, beribu-ribu hektar ya ladangnya. Bayangkan mereka mensuplai jagung ke segala penjuru dunia. Kalau tiba-tiba terserang oleh hama, maka hancur semua. Nah, ini pernah terjadi beberapa kali. Ladang ini diserang oleh serangga, hancur. Kemudian para ilmuwan bersepakat mencari solusinya, yaitu dengan cara bagaimana kalau ini kita sisipkan bakteri, ya, yang dia nanti akan mengkode pembentukan senyawa kimia yang bisa membunuh serangga. Lalu mereka menyisipkannya dan berhasil. Dihasilkan jagung yang tidak bisa dimakan oleh serangga, ya, tapi tetap aman untuk manusia. Ini disebut sebagai Bt corn. Dan yang lain juga tumbuh-tumbuhan yang tahan terhadap herbisida. Ya, karena tumbuh-tumbuhan tertentu biasanya ditanam pada ladang-ladang yang banyak tanaman-tanaman liarnya, penutup tanah yang liar seperti alang-alang misalnya, di mana tidak mungkin petani membuang alang-alang dengan tangan misalnya. Yang tidak mereka lakukan biasanya dengan disemprot dengan herbisida. Biasanya herbisida itu sifatnya sedikit universal. Rencananya disemprot herbisida, tapi
banyak tumbuh-tumbuhan lain yang kena imbasnya dan mati. Nah, untuk ini diciptakanlah herbisida yang tanaman yang tahan terhadap herbisida, seperti itu. Oke, tumbuh-tumbuhan bisa dimodifikasi untuk beberapa kepentingan. Yang pertama, mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan asimilasi nitrogen, di mana kita tahu nitrogen itu penting sekali ya dalam pertumbuhan tanaman, berkaitan dengan kesuburan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, meningkatkan absorpsi oksigen. Keempat adalah diperolehnya jalur fotosintetik yang efisien yang Anda pelajari pada fisiologi tumbuhan yang pertama ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan biosintesis pati. Oke. Ada muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih bedanya dengan fenomena yang terjadi ketika kita belajar genetika dasar, kita belajar hukum Mendel ya tentang perpindahan gen satu ke gen yang lainnya lagi, ya, di mana percobaan itu menggunakan dengan cara menyilangkan kacang kapri, ingat ya? Oke. Pertanyaan muncul, seberapa bedanya antara hukum Mendel ya dengan menggunakan kacang kaprinya ini dengan fenomena genetically modified organism atau organisme hasil modifikasi gen ini. Tadi dikatakan bahwa kita masih ingat pelajaran yang terdahulu genetika dasar yang baik itu di SLA ataupun di universitas pada tahun-tahun awal yang berkaitan dengan hukum Mendel yang bahwa sifat organisme bisa diturunkan ke organisme lain. Ya, kemudian inilah dia perbedaannya. Mendel adalah yang selective breeding, berlangsung memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah imprecise atau tidak bisa rinci, atau sifat yang diturunkan tadi tidak mampu dimanipulasi dengan maksimal. Yang berikutnya adalah modifikasi gen berlangsung secara alamiah, ya, tidak menggunakan campur tangan pihak luar. Sementara yang GM atau gen yang dimanipulasi ini berlangsung tidak lambat, kita bisa berlangsung dengan cepat, very fast, dan lebih teliti, lebih precise. Kemudian kita bisa mengintroduksi gen yang baru ke dalam organisme yang baru juga, ya, sehingga akan berlangsung dan tercipta organisme baru yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mengapa kita melakukan seperti ini? Mengapa kita melakukan hal-hal seperti ini? Tentu berangkat dari fakta yang dirasakan oleh manusia. Mengapa kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Tentu kita akan bertanya, atau orang lain bertanya, kenapa sih harus begitu-begitu? Tentu saja berangkat dari fakta yang dihadapi oleh kita manusia. Misalnya, kita peroleh beras yang tidak cukup tinggi nutrisi esensialnya. Ya, untuk itu perlu dilakukan modifikasi. Modifikasinya menggunakan apa? Di antaranya menggunakan gen dafodil. Dafodil itu adalah salah satu jenis bunga dari kelompok Liliaceae
Ini gen dafodil dan bakteria disisipkan, kemudian akan diperoleh beras atau padi, di mana kandungan beta karotennya meningkat dengan cepat, dengan drastis. Kemudian ada lagi penggunaan pemanfaatan gen yang dimiliki dari kacang buncis, ya. Ini bisa dimodifikasi sehingga diperoleh kandungan besinya, ferumnya itu 2 kali lipat atau mendouble, gitu ya. Berikutnya lagi yang banyak dipakai di negara-negara beriklim dingin, di mana mereka suka sekali mengkonsumsi tomat, ya. Pada tomat, kegiatannya adalah dengan cara mengintroduksi gen, ya, sehingga diperoleh tomat-tomat yang masa simpannya bisa lebih lama lagi. Atau dengan cara lain adalah meningkatkan shelf life-nya, masa simpannya, ya. Kalau disimpan di supermarket gitu, lama busuknya. Itu. Oke. Aplikasi lain dari teknologi ini adalah yang bisa diterapkan kepada umbi kentang. Kita bisa memperoleh kentang yang kita modifikasi sehingga tubuh kentang itu sendiri menghasilkan toksin yang mampu membunuh, ya, bersifat membunuh beetle itu kutunya, ya, serangga kutu yang biasa menyerang umbi kentang, sehingga umbi kentang bisa terselamatkan. Yang berikutnya adalah bisa diaplikasikan kepada yellow squash. Ini buah-buahnya semacam buah labu lah. Kalau di kita itu buah labu yang besar itu, yang kuning, yang biasa pada bulan-bulan Ramadan itu banyak yang jual, dibuat kolak. Nah, yellow squash ini dimodifikasi untuk memperoleh tanaman baru, ya squash juga, tapi dia tahan terhadap penyakit virus yang biasa menyerang tanaman labu ini. Yang tidak kalah menariknya adalah kita mampu menghasilkan pangan yang mengandung vaksin dan antibodi. Tentu saja ini untuk kepentingan manusia. Jadi mengandung vaksin dan antibodi yang kemudian goalnya adalah mampu meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita manusia terhadap penyakit-penyakit yang sudah populer lah, ya, misalnya penyakit kolera, penyakit hepatitis, dan juga malaria. Berikutnya adalah dapat diaplikasikan kepada kanyola gitu ya bacanya ya. Dia bisa dimodifikasi agar diperoleh kanyola yang resisten, tahan terhadap senyawa kimia herbisida atau pestisida, sehingga kalau disemprotkan itu tidak akan mati. Sekarang bagaimana? Apa keuntungan dari rekayasa genetika ini dan upaya-upaya untuk memodifikasinya? Yang pertama adalah diperolehnya panenan atau hasil panenan yang jauh lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya lagi, selain itu juga dia lebih efisien dalam penggunaan lahannya. Biasanya dalam 1 hektar sekian, maka sekarang bisa lebih dari yang biasanya. Kemudian tentu saja secara ekonomi, can save money, bisa berhemat lah ya, dapat keuntungan yang lebih, ya, sehingga dikatakan bahwa promote higher profit, mempromosikan meningkatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Berikutnya dari perspektif orang jualan gitu ya, dia punya longer shelf life, masa simpan yang lama. Biasanya 5 hari sudah busuk, maka ini enggak, bisa panjang lebar ya.
bisa mungkin 10 hari, ya. Kemudian less waste, sedikit sampahnya deh, gitu ya. Kemudian yang keempat, benefit yang diperoleh adalah bisa meningkatkan rasa, enhance taste and quality. Entah warnanya lebih bagus, entah bau harumnya apel lebih harum, ya lebih merangsang kan. Kemudian juga mengurangi masa kemasakan buah misalnya. Loh kok ini panjang masa pemasakan gimana? Ya misalnya buah yang mau dikirim dari Australia ke Indonesia, ya melalui pesawat terbang kan butuh waktu. Ya mungkin sampai 1 minggu dalam packing sampai pengiriman sampai ke Indonesia. Kalau tidak ada upaya seperti itu, maka dia sampai Indonesia, sampai Jakarta, sampai Surabaya itu sudah busuk. Ya, makanya para ilmuwan bagaimana agar sampai ke Indonesia belum apa-apa, gitu ya, belum sampai pada masa pembusukan. Ya, jadi mereduce maturation time. Keuntungan yang lain dari upaya rekayasa genetik pada tumbuh-tumbuhan, poin 6, adalah meningkatkan nutrisi, dan toleransi terhadap stres. Kemudian, yang poin 7, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, ya sehingga bisa lebih bagus hasilnya. Kemudian juga meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit, ya terhadap herbisida sekaligus. Kemudian yang ke-9, bagi mereka yang tidak bisa minum susu dengan alasan alergi, maka ini dapat dibuat produk susu yang tidak seperti itu, ya, sehingga mereka dapat membeli susu yang telah diberikan treatment enzim laktase. Yang lainnya lagi misalnya kopi, ya, nanti para ilmuwan bisa membuat kopi, biji-biji kopi yang akan dikurangi kadar kafeinnya, ya. Jadi creating decaffeinated coffee bean. Ya, jadi orang-orang yang menyukai kopi bisa menyukai dengan baik tanpa harus takut terhadap kafein. Sekarang bagaimana keuntungannya untuk masyarakat, untuk society? Ya, yang pertama tentu aja bisa meningkatkan food security, keamanan pangan. Ya, karena harus diakui bahwa kecepatan pertumbuhan populasi ini luar biasa, sehingga merupakan tantangan yang luar biasa bagi dunia berkaitan dengan suplai makanan. Kemudian berikut ini adalah risiko-risiko yang berasosiasi berkaitan dengan genetic modification atau modifikasi genetik. Yang pertama adalah berkaitan dengan safety, keamanan. Kedua berkaitan dengan access and intellectual property, ya akses dan hak intelektualnya. Poin ketiga nanti ada berkaitan dengan ethics, ya dengan etika, dengan moral. Keempat labeling, dan kelima berkaitan dengan society atau masyarakat. Dari perspektif safety, ini produk genetic modification tadi ini punya potensi mengganggu kesehatan. Kalau berpotensi bukan berarti otomatis menimbulkan gangguan kesehatan, bukan. Artinya berpeluang untuk suatu saat kalau tidak hati-hati mampu mengganggu kesehatan manusia.
Berikutnya adalah berpotensi menimbulkan impact atau dampak terhadap lingkungan, misalnya outcrossing. Ya, outcrossing ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan sebetulnya. Ya, nggak bisa kita menahan tumbuhan ini, please jangan menyerbukan ke bunga yang lainnya, ya kan nggak bisa begitu. Ya, secara alamiah pasti dia bisa berpindah penyerbukannya, entah itu oleh angin ataupun oleh serangga. Ya, jadi itu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Berikutnya adalah terciptanya superweed, ya, spesies-spesies yang super. Misalnya para ilmuwan ingin menciptakan ikan karena kebutuhan protein yang tinggi, yang kalau secara normal cuma ukurannya 10 cm lah misalnya. Kemudian ingin membuat yang ukurannya 25 cm sehingga diperoleh daging yang besar, protein yang bagus. Ia memang berhasil, tapi berpotensi untuk menyerang ikan-ikan yang lokal, yang kecil-kecil tadi. Ya, itu yang ditakuti oleh para ilmuwan seperti itu. Terciptanya superweed. Kemudian masih berkaitan dengan safety, keamanan, ada terciptanya senjata kimia. Ya, itu dia. Banyaklah contohnya, tapi tidak akan kita bahas pada sesi ini. Yang kedua, berkaitan dengan akses dan properti intelektual. Ya, ini dikatakan bahwa dominansi dari produksi pangan dunia yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di dunia negara-negara besar misalnya terhadap negara yang sedang berkembang itu akan menjadi hal yang lumrah. Contohnya lagi misalnya kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur itu terserang flu burung yang menghancurkan sebagian besar unggas yang menjadi konsumsinya. Solusinya yang ditawarkan oleh negara-negara besar tadi adalah, please kalian jangan memelihara ayam yang lokal deh, yang punya kami ini dijamin tahan penyakit. Ya, jadi mereka goalnya adalah agar kita semua kalau mau piara ayam ya pakai ayam buatannya dia. Akibatnya terjadi dominasi ekonomi yang company besar akan memakan bangsa-bangsa negara-negara yang di bawahnya. Itu akan dampak yang kemungkinan terjadi. Yang berikut adalah berkaitan dengan etik. Poin yang ketiga adalah risiko yang berkaitan dengan genetic modification berkaitan dengan etik atau moral katanya. Ya, beberapa pihak mengatakan bahwa kalau kita bermain-main dengan genetika ini, dengan modifikasi genetik tadi, seakan-akan bermain-main dengan atau mempermainkan Tuhan, gitu ya. Walaupun nanti kita kaji, ya enggak juga sih sebetulnya, enggak seperti itu, ya. Yang keempat, labeling. Secara umum, negara-negara di dunia ini menyepakati, ya, perlunya pemberitahuan, ya paling tidak paling tidak itu memberikan tempelan kepada buahnya itu, paling enggak di mana meja supermarket tadi, ini produk bioteknologi, yang ini enggak, seperti itu, ya. Sehingga ketika konsumen membelinya, dia tidak merasa tertipu. Jadi merupakan upaya kita menghargai otonomi konsumen. Karena yang paling pertama adalah otonomi, ya kita ingat 4 kaidah dasar moral bioetika tadi, yaitu otonomi, beneficence, non-beneficence, dan justice atau keadilan. Namun demikian, persoalan labeling ini
Kanada dan Amerika itu nggak terlalu ketat, ya. Artinya, bolehlah silakan dikasih informasi boleh, nggak ya nggak apa-apa. Artinya eh, hal seperti itu bagi mereka, bagi Kanada dan Amerika, nggak apa-apa juga orang nggak dikasih tahu, gitu ya. Monggo silakan bagi yang kritis untuk nggak sepakat silakan aja, ya. Kemudian juga jangan sampai produk genetically modification tadi dicampur dengan yang lokal punya, gitu ya. Campur aduk sehingga orang membeli itu bisa merasa tertipu, ya, menjadi nggak nyaman, ya. Poin yang kelima berkaitan dengan society, dengan masyarakat, ya. Kemajuan yang tinggi seperti ini itu bisa punya kecenderungan untuk skewed the interest of rich countries, bisa cenderung memihak kepada negara-negara yang kaya seperti itu, ya, karena takut takut tekanan-tekanan politiknya atau yang lainnya lagi. Kemudian risiko yang lain seperti apa? Ya, risiko dengan GM yang lain adalah yang berkaitan dengan keragaman hayati atau biodiversitas. Kita tahu bahwa penyisipan atau penambahan gen BT ke dalam tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini meliputi misalnya untuk jagung, kemudian kentang, dan kapas, ya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Namun demikian, gen BT yang kita peroleh dari Bacillus thuringiensis, yang dia merupakan bakteri penghuni tanah yang menghasilkan insektisida alamiah, dia mampu melepaskan toksin tadi ke dalam polen atau serbuk sari. Sehingga kalau serbuk sari ini tertiup, terbawa angin, yang melekat ke tempat yang lain, maka tumbuhan lain akan mengandung insektisida. Itu risiko-risiko yang mungkin terjadi. Polen atau serbuk sari dari tumbuh-tumbuhan yang diperlakukan dengan Bacillus thuringiensis pada gulma yang disebut sebagai milkweed, yang pada gambar ini adalah yang berwarna ungu ini menunjukkan bahwa hanya 56% dari kupu-kupu, ya, larva tadi yang survive. Artinya ada 34%-nya itu tidak hidup atau mati. Sedangkan kalau pada tumbuh-tumbuhan, pada populasi milkweed yang ditanam secara organik, mereka survive-nya 100%. Artinya keberadaan dari gulma yang tercemar ini, Bacillus thuringiensis ini akan menjadi bencana juga. Ini adalah dampak negatif dari GM yang ini, ya. Berikutnya kita beranjak kepada etik dalam menggunakan rekayasa genetik. Berikutnya, organisme hasil modifikasi genetik bisa bersifat berbahaya bagi kesehatan, yang kemudian berbahaya bagi lingkungan. Berikutnya, mungkin saja tidak semuanya aman buat konsumen. Yang lain adalah bahwa tumbuhan transgenik bisa saja menjadi superweed. Ya, ia akan tumbuh melebihi yang aslinya, ya, sehingga sukar untuk dikendalikannya, sukar untuk dikontrol. Kemudian alangkah menjadi tidak etis kalau kita
sebagai ilmuwan akan menciptakan organisme-organisme yang secara genetik itu superior, termasuk juga manusia, gitu ya, membuat manusia baru atau gitu ya, yang superior sehingga akan menghancurkan yang lainnya lagi. Yang berikutnya adalah dikatakan, sementara ilmuwan mengatakan bahwa kalau begini manusia itu sedang bermain-main dengan Tuhan atau wilayahnya Tuhan dengan cara mengotak-atik materi genetik untuk menciptakan organisme baru, walaupun ide ini juga tidak sepenuhnya disetujui oleh ilmuwan yang lain. Untuk menjamin semuanya berlangsung dengan baik, maka beberapa negara, contohnya Kanada, membuat agent yang tugasnya adalah melakukan inspeksi terhadap produk-produk pangan yang dihasilkan di Kanada atau yang akan masuk ke Kanada. Mereka bekerja sama secara kolaboratif dengan departemen-departemen yang terkait, ya, termasuk misalnya bidang pertanian, bidang perikanan. Goalnya adalah untuk meyakinkan bahwa produk dari bioteknologi tadi aman bagi manusia dan aman bagi hewan, juga bagi lingkungannya. Nah, ini 3 poin ini penting sekali bagi manusia, bagi hewan, dan bagi lingkungannya. Menurut CFIA, untuk mengakses atau menilai apakah produk ini baik atau tidak, layak atau tidak, dia punya peraturan yang ketat sekali, strict sekali, ya, sehingga bisa dijamin kalau yang mendapatkan sertifikat dari CFIA ini akan aman. Demikian pula pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah merespon dengan cepat berkaitan dengan kecepatannya kemajuan teknologi pangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Berikut ini adalah sejumlah peraturan pemerintah berkaitan dengan kemajuan tersebut. Ya, ini dia beberapa contohnya. Tentang pelabelan, penting sekali kalau Indonesia mewajibkan bahwa produk rekayasa genetika harus diberitahu, dilabeli bungkusnya tadi, ya, sehingga otonominya konsumen itu akan terjamin. Oke, ya, demikian tadi pertemuan kita pada kuliah ini. Bagi yang belum paham, kurang jelas, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kerjasama kita pada keadaan yang seperti ini. Tetap maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.